Nah, dia bilang kenapa dia seperti itu karena dia sendiri sebenarnya awalnya cukup stres gitu ya. Karena mungkin dia tahu ibu bakal ada operasi atau apa gitu ya. Guys, kita sekarang ketemu lagi dengan Sasha di sini, ya, Golden yang luar biasa. Sasha umurnya di atas 12 tahun. Papahnya nggak tahu dia umur berapa sebenarnya. Tapi yang sangat menarik adalah bagaimana dia menyikapi kondisinya dia dalam hidup ini. Itu yang luar biasa sekali. Oke, seperti apa itu? Kita coba cek ya. Ya, let's go. Ya, jadi Sasha ini kemarin dia sakit. Saya tidak bisa menemukan penyakitnya apa, ya, karena yang saya lihat semuanya normal, bahkan sangat bagus untuk seusia dia. Di video yang sebelumnya itu saya sempat terkagum-kagum karena di usia Sasha yang 12 tahun seperti ini, itu giginya Sasha itu tidak menunjukkan dia seumur itu. Jadi kalau kita lihat dari giginya itu kurang lebih umurnya sekitar 6-7 tahunan, kira-kira seperti itu ya. Lalu kemudian Sasha juga punya tumor, ya. Nah, sekarang ini tumornya sudah sangat-sangat bagus banget ya, artinya sudah menjadi sangat jinak dan ya tumornya sudah oke banget, tapi karena umur yang sudah tua kita tidak mungkin mengoperasi si tumor ini, sehingga ya karena saya lihat harusnya tumor ini tidak terlalu berpengaruh banget buat dia ya. Hanya kemarin kalau nggak salah paru-parunya ya Pak, iya, jantungnya ya, jantungnya kemarin itu jantungnya itu posisi jantung dia itu tidak normal ya, jadi kemungkinan ada sesuatu yang menekan di situ sehingga kelihatan jantung ini kelihatan lebih atas gitu ya dari yang seharusnya dengan kondisi itu. Tapi kalau saya lihat jantungnya sendiri nggak ada gejala mengarah yang untuk kelainan jantung itu sendiri, jadi fungsinya masih oke, semuanya masih oke, meskipun ya kita tahu di situ entah itu ada massa kah gitu ya yang membuat yang kelihatannya sehingga dia menjadi lebih naik kondisinya, atau memang itu sesuatu yang memang menjadi kelainan dari dia ya sudah sejak lama. Tapi saya tidak melihat itu menjadi suatu penyakit yang menghambat dia ya, gejalanya tidak ada sama sekali. Lalu untuk liver, ginjal, ya saya rasa itu masih oke untuk seumuran dia. Memang ada problem di daerah pankreasnya ya, tapi menurut saya itu yang membuat dia mual dan dia muntah ya. Selebihnya yang lainnya tidak ada sama sekali. Tapi kalau kita lihat kemarin itu Sasha itu cukup ngedrop banget ya kondisinya, dan di saat itu memang sebelumnya sudah beberapa kali dia muntah gitu ya, lalu kemudian puncaknya itu beberapa hari yang lalu dia sepertinya memang sudah sangat-sangat anjlok banget ya. Kita sempat buatkan videonya dia dan saya sempat MP-in juga. Jadi pada saat itu dia dilema ya Pak, antara iya dan tidak ya. Pada saat ditanyakan itu dia merasa memang dia sudah tua, tapi di satu sisi dia merasa bahwa dia sudah tua dan mungkin dia tidak
kuat gitu ya. Nah, tapi di satu sisi dia juga tidak mention bahwa dia akan pergi atau tidak, tapi ada kira-kira mungkin dia juga nggak kuat lagi, tapi di satu sisi dia merasa bahwa dia masih oke untuk bertahan gitu ya. Pokoknya semuanya itu dilema dan galau banget gitu ya pada saat itu. Tapi pada saat itu sebetulnya yang poin terutama adalah untuk papahnya bisa mempersiapkan diri, ya kan? Kenapa? Supaya tidak membebani dia. Sebenarnya itu seperti itu. Nah, amazingnya beberapa hari kemudian ya, dengan kondisi dia yang sudah segitu parah, kemudian apa ya, dia diam begitu ya Pak ya, tidak banyak yang dia kerjain ya, maksudnya benar-benar ya, dia istirahat banget ya. Nah, lalu saya bilang kalau dia bisa recovery lagi kembali menjadi normal beraktivitas saya, berarti dia punya kemampuan yang sangat bagus menjadi untuk menghealing diri dia ya. Melihat dari kondisi giginya, melihat dari dia punya masa lalu yang mungkin sebelum masuk ke rumah Pak Gimi itu dia problemnya mungkin banyak gitu ya, yang nggak jelas, yang nggak karu-karuan. Nah, tapi kalau kita lihat dia tidak punya perasaan trauma sama sekali gitu ya. Dia benar-benar kondisinya sangat-sangat oke banget gitu ya. Secara emosi ya, tingkat level galaunya dia juga bukan yang insecure ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, menurut Bapak gimana? Apa yang Bapak dapatkan, apa yang Bapak rasakan selama dia sakit gitu lah? Ya, kita semua itu hari memang udah ya ngomong sama dokter kan. Ya. Ya berasa mungkin memang dia udah waktunya ya. Hari ya semua nih sama Imam sama Supri juga jagain semua kita. Dan tidur juga di dalam. Ya udah lemas sekali. Sudah lemas banget ya. Memang hari apa ya? 3 hari lalu kali mulai. Mulai 3 hari yang lalu. Ya coba kamu pulih lagi dong. Ya. Sehat lagi. Ya. Terus lebih aktif jalan di dalam. Iya. Ya kelihatan sih dia makin hari makin bagus ya. Energinya ada. Kemudian gonggongnya kan juga suaranya. Gonggongannya juga udah keras lagi. Udah keras lagi. Ya deh. Jadi ya kita nggak tahu juga dia gimana. Ya. Oke, jadi sangat menarik banget ya. Ini yang saya lihat bagaimana memang semua sudah mempersiapkan diri ya, mempersiapkan hati ya. Ya memang pada saat waktu itu saya tanya Sasha, saya udah bilang Pak Gimi, betul ya Pak? Awalnya saya bilang dia bilang udah tua ya, kemudian dia merasa bahwa ya dia nggak jelas juga ya, maju mundur ya, antara dia mau tetap bertahan atau dia mau pergi ya Pak ya. Nah itu kondisi-kondisinya seperti itu, tapi kemudian begitu meskipun dia sudah pulang gitu ya dalam kondisi terinfus ya Pak ya. Iya. Enggak ya, kita matiin di sini ya. Ya Bapak nungguin berapa jam ya waktu itu ya. Begitu di rumah pun kita bilang ya udah. Masih lemes ya dia. Ya masih lemes ya. Di rumah masih lemes. Besoknya kita cuma terapi jarak jauh ya. Iya. Nah tapi waktu itu saya mendapatkan bahwa ya udah dia berusaha untuk mencari, karena dia sendiri juga bingung gitu ya, galau, bukan galau tapi bingung, dia sendiri nggak mempunyai kepastian gitu seperti apa. Tapi yang menarik adalah dia menyerahkan kembali kepada alam, kepada nature, memasrahkan diri dia, lalu apapun yang akan terjadi pada saya ya itu ya terjadilah seperti itu. Nah dan yang menarik adalah kalau saya rasakan Pak Gimi pun yang awalnya sangat-sangat khawatir sekali. Iya, khawatir banget ya, dan sangat-sangat luar biasa sayang sama Sasha. Tapi di beberapa hari itu Bapak juga berusaha untuk merelakan, betul ya, apa yang Bapak bisa relakan ya. Nah, lalu kemudian hari ini dia sudah jalan-jalan lagi ya, sudah normal lagi. Memang Sasha seperti ini gitu ya, dan sudah gonggong kenceng lagi ya Mas ya. Udah pup di bawah. Sudah pup di bawah ya. Dia sudah benar-benar udah comeback lagi ya.
Nah, lalu tadi saya coba sempat untuk tanyakan Sasha, apa sih gitu ya, pengalaman apa sih yang dia dapatkan pada saat dia sakit gitu ya. Dan sangat menarik sih. Jadi dia bilang seperti ini. Yang dia lakukan adalah dia coba untuk berdiam gitu ya. Merilekskan diri dia ya. Lalu kemudian bukan dia menjadi uring-uringan ya, tapi kalau diperhatikan dia cenderung untuk ya udah saya diam aja gitu ya kan. Selama sekian hari itu dia benar-benar dia diam, dia rileks gitu ya. Dia benar-benar seakan-akan di saat itulah sebenarnya dia sedang menghealing diri dia gitu loh. Dia sedang berusaha untuk mengembalikan lagi ke alam, dan disitulah alam berusaha untuk menghealing dia gitu loh. Nah, dan yang menarik adalah saya berusaha untuk merasakan apa yang dia lakukan pada saat itu, dan amazing sih sebenarnya Pak. Jadi kalau kita bisa merasakan apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan gitu ya, itu memang perjalanan yang luar biasa gitu ya. Jadi di situ dia punya apa ya, emosi yang benar-benar dia serahkan lagi gitu. Ya, jadi kebayang ya, itu momen yang luar biasa sebenarnya. Bapak selaku masternya, Bapak benar-benar berusaha untuk tidak mau menyusahkan dia gitu ya. Nah, di saat itu saya tahu itu pasti nggak mudah ya, pasti susah banget gitu loh. Tapi Bapak juga berusaha untuk ya apapun yang terbaik buat dia. Nah, itulah yang terjadi ya. Meskipun saya yakin itu pasti nggak akan gampang seperti itu ya. Nah, tapi yang menarik adalah pada saat Sasha sakit itu, dia berusaha untuk dia merilekskan diri dia. Nah, lalu dia berserah kepada semesta ini gitu ya. Nah, tanpa dia sadarin, semakin dia membuat seperti itu, nah proses healing itu terjadi. Nah, dia bilang kenapa dia seperti itu, karena dia sendiri sebenarnya awalnya cukup stres gitu ya. Karena mungkin dia tahu ibu bakal ada operasi atau apa gitu ya. Nah, itu dia merasa di situ mikirin gitu ya, mikirin seperti apa. Maka tadi saya bilang, ya udah, apa yang kamu dapatkan sesudah kamu merasakan sakit itu, apa sih yang kamu dapatkan? Sebenarnya dia merasa kalau saya bisa mengambil sakitnya ibu gitu ya, gitu loh. Itu saya berusaha untuk membantu memberikan energi positif itu gitu ya, menghealing gitu loh. Nah, tapi pada kenyataannya dia juga nggak kuat kan, karena dia sendiri juga sakit akhirnya. Nah, tapi kemudian dia bilang, yang menarik adalah dia bilang sama saya, banyak orang itu mereka pusing dengan apa yang harusnya mereka nggak usah pikirkan, gitu ya. Gitu loh. Jadi di saat seperti dia benar-benar dia menyerahkan kembali itu, sebenarnya pada saat kita diam menyerahkan itu kembali, di saat itu sebenarnya kekuatan semesta itu bekerja untuk membantu kita gitu. Nah, yang menarik memang kasus seperti ini jarang banget ya. Artinya ya makanya saya bilang Sasha ini extraordinary sebenarnya, karena dia tahu dia harus diam pada saat itu benar-benar beberapa hari itu memang itu golden momennya dia supaya sel-sel dia bisa recovery lagi. Dan obat-obatan yang dikasih pun bukan obat-obatan yang gimana-gimana. Waktu Bapak dari sini kan saya nggak kasih obat gitu loh ya kan. Saya cuma kasih obat lambung aja ya. Kemudian saya sama suplementasi aja udah selesai ya. Dan itu ya karena memang saya nggak punya alasan juga untuk membebani liver atau ginjal dia dengan obat-obatan ya, karena livernya juga masih oke, ginjal oke, tapi juga saya tidak menemukan gejala klinis yang signifikan, sehingga saya juga nggak mau kasih antibiotik gitu ya. Menurut saya juga nggak perlu. Jadi memang luar biasa banget sih dia bisa recovery. Sel-selnya itu bisa direparasi sendiri gitu ya. Nah itu. Jadi pesan yang dia sampaikan lebih kepada kita nggak perlu khawatir ya dalam kondisi apapun. Semakin kita berusaha melawan dengan kekuatan kita, kita semakin
tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Hasilnya tidak akan semakin maksimal. Nah, tapi bukan kita tidak melakukan usaha, kita melakukan usaha, tapi seperti dia, kita melakukan usaha, dia diinfus, dia dikasih obat tetap ya, meskipun bukan obat-obat keras. Nah, tapi balik lagi, dia mengajarkan kita untuk menyerahkan kembali gitu ya, memasrahkan kembali gitu loh. Ya, dia berusaha ya, dengan apa? Yaitu dengan dia berusaha untuk dia menghealing diri dia, lebih tenang gitu ya. Nah, itu kan usahanya dia ya. Nah, tapi sebaliknya, dia juga nggak tahu hasilnya seperti apa, sehingga dia memasrahkan sepasrah-pasrahnya kepada alam semesta atau kepada yang di atas ya, sang pencipta lagi, dia kembalikan lagi gitu loh. Nah, dan yang menariknya, sesuatu yang dia sampaikan pada saya itu, banyak orang yang tidak bisa menyerahkan gitu ya, menyerahkan problemnya kembali gitu loh, atau banyak orang yang terlalu khawatir gitu loh dengan masalah-masalah mereka yang mungkin nggak kejadian juga gitu loh, ya kan, apa yang mereka khawatirkan. Nyindir saya dia. Oh, nyindir Bapak. Oh, Bapak emang khawatir? Mungkin ngomongnya udah Dr. Yanti saya, cuma Dr. Yanti ya sopan nggak mau ngomong bilangin saya. Nggak, sebenarnya. Soalnya ini mereka bilang sama juga. Ya ampun. Ya, setiap kali Bapak yang tersindir. Enggak, sebenarnya saya juga disindir, Pak. Itu intinya. Ya, luar biasa banget. Itulah caranya Sasha untuk menghealing diri dia ya. Kita sebagai manusia kadang-kadang kita terlalu sok tahu. Kita merasa kita lebih pintar dari mereka, tapi sebenarnya mereka lebih luar biasa dari kita. Iya, kita yang belajar dari mereka. Iya, saya juga belajar banyak, kayak digaplokin banget tadi. Jadi jangan GR Pak, bukan cuma Bapak, saya juga digaplokin. Oke guys, ya itu menarik banget ya, kita bersama dengan Sasha. Luar biasa, semoga ini bisa menambah ilmu buat kita ya, pelajaran buat kita. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Dokter. Ya, thank you karena saya belajar banyak dari Sasha juga. Makasih banyak Bapak Gimi ya. Sama-sama. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen. See you, bye.